Hai semuanya. Dari kita yang masih di karantina. Hari ini itu udah hari kelima kita. Dan kita tuh hari ini lagi nungguin untuk tes PCR kedua. Jadi kayak kita bakal dipanggil. Dan besok kalau hasilnya negatif kita bakalan menjadi bebas. Cepat juga ya, gak berasa. Iya. Ya pokoknya bantu doa aja. Semoga hasilnya juga negatif. Dan ya kita bisa keluar dari karantina ini. Nah, karena sekarang kita masih gabut, karena masih nunggu, jadi kita masih ada waktu untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian kemarin. Masih banyak yang nanya macam-macam lah. Ntar kita jawabin kurang lebih, semoga membantu. Benar banget. Nah ya udah, aku di sini udah ada 10 pertanyaan yang ditanyain kayak lewat YouTube aku dan juga Instagram. Banyak nih yang langsung komen-komen gitu kayak tentang seputaran karantina di hotel ini. Makanya kayak aku pengen bikin video ngejawabin supaya ngebantu juga buat kayak teman-teman yang emang mau pulang ke Indonesia gitu saat ini. Kita mulai aja. Iya. Dari pertanyaan yang pertama, aku tanya kamu jawab. Iya. Nanti kita gantian. Iya. Sebelum mulai jangan salfok guys. Kita udah ganti baju kok sebenarnya, cuma ya baju kita aku ganti tahu terakhir warnanya biru. Kamu yang gak ganti. Baju gue bawahnya emang warnanya begini guys. Baju kaos oblong semua warna putih. Ya gimana ya, bawa baju juga gak banyak-banyak guys. Oke, udah. Nah jadi kita mulai aja guys. Pertanyaan pertama, karantina di hotel itu berapa lama? Karantina di hotel itu 6 hari 5 malam. Jadi hari pertama kedatangan itu kita sebutnya dengan H0. Nah hitungannya baru mulai besokannya H1. Di hari yang H5 kita boleh keluar kalau hasilnya negatif. Oh. Kamu tahu gak? Tahu sih guys. Cuma di sini karena udah nggak ngitungin hari ya, jadi kita lupa. Kita aja udah nggak tahu ini hari apa guys. Cuma ya udah lah ya, pokoknya taunya berapa hari lagi keluar gitu. Oke, pertanyaan yang kedua. Untuk tes PCR sendiri itu gimana prosesnya dan kapan? Ya, jadi untuk PCR-nya itu kalian akan dilakukan 2 kali. Jadi sehari setelah kalian kedatangan, keesokan harinya setelah kalian check-in, dan juga sehari terakhir sebelum kalian pulang. Nah, itu kalian biasanya akan dihubungi oleh resepsionis atau kalian dijemput ke kamar kalian dan dibawa ke suatu ruangan. Mereka udah sediain, ada tim swab testnya dari Satgas. Semua akan dilakukan di hotel. Kalian nggak perlu keluar kemana atau dibawa kemana-mana. Pokoknya semua tuh di hotel gitu guys. Oke, untuk hasilnya sendiri, kalau seandainya amit-amit nih ya, kita kan nggak ada yang tahu gitu. Seandainya hasilnya amit-amit positif, apa yang bakal terjadi gitu? Jadi hasilnya itu kalau misalkan amit-amit positif, kalian tuh akan dioper ke Wisma Atlet. Karena sekarang peraturannya di hotel itu nggak boleh mengkarantina pasien positif. Jadi mereka itu cuma di sini yang bilangnya itu karantina repatriasi. Jadi yang negatif kayaknya gitu, yang sebelum keluar kalian boleh keluar jalan-jalan di keluar dari hotel tersebut. Oh gitu, jadi langsung dianterin ke depan Wisma Atletnya. Iya, jadi kalian nggak ada pilihan lain, mau nggak mau itu harus. Itu udah aturan dari pemerintah guys. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, booking hotelnya itu gimana? Dan bisa juga dari third party atau travel agent apa enggak? Untuk booking hotelnya sendiri itu kalau kita ya, pengalaman kita itu tuh langsung kontak ke CP hotelnya. Jadi kan udah ada listnya, ada 16 hotel yang bekerja sama dengan pemerintah saat ini. Nah di situ juga udah ada nama CP-CP-nya, hotelnya siapa, hotelnya di mana, CP-nya siapa, ada juga alamat emailnya. Nah kalian cuma tinggal WA atau mungkin bisa by email juga. Cuman kayaknya emang lebih gampang by WA sih, lebih cepet gitu kan, langsung dijawab. Dan bisa aja kalian booking tuh lewat kayak apps booking.com, Agoda, atau Traveloka atau apapun itu. Akan tetapi biasanya biaya yang ada dari apps itu tuh beda dengan harga kalau kalian booking di hotel untuk paket karantina. Oh gitu? Iya, soalnya kalau misalkan kalian booking itu dari Traveloka, Agoda, dan lain-lain, itu tuh kayak kalian yang dapetin cuman roomnya doang, cuman harga kamarnya atau paling mentok plus breakfast. Sedangkan kalau paket karantina ini kalian tuh akan mendapatkan 3 kali makan dan juga dapat laundry,
terus juga udah masuk ke harga PCR test yang 2 kali itu. Oh, jadi gitu ya. Berarti mereka berasumsi kalian nggak keluar kamar, jadi mau nggak mau kalian harus makan 3 kali, harus cuci baju segala macam. Bener banget. Nah biasanya makanya harganya suka beda nih. Kalau kalian nanya ke hotel langsung, harganya akan jauh sedikit lebih mahal dibandingkan dengan harga yang dari aplikasi. Jadi buat teman-teman yang mau daftar dari aplikasi kayak Traveloka, Agoda dan lain-lain, misalkan kalian nemuin harganya murah, kemungkinan pas kalian check-in nyampe di hotel itu akan ada penambahan biaya. Berarti jangan kaget guys kalau misalkan nyampe begitu di hotel kalian masih kena harus nambah ini itu ya. Kalian belum bayar gitu loh. Bener banget. Dan juga ada harga transportasi penjemputan dari bandara ke hotel. Betul. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, kalau misalkan kita karantinanya itu berdua atau lebih dari 1 orang, itu biayanya gimana sih? Iya, jadi karantina memang benar bisa berdua. Nah, karantina ini syaratnya untuk bisa berdua itu selain kalian itu saudara, ada hubungan darah, atau kalian tuh pasangan suami istri. Selain itu kayaknya nggak bisa kalau mau teman atau apa, atau kayaknya nggak bisa guys. Nah, untuk harganya itu yang berdua, kalian memang bisa booking 1 kamar berdua. Harganya itu harga per kamar yang pertama, harga pokoknya per kamar akan ditambahkan untuk packs kedua kalian, pasangan kalian. Jadi pasangan kalian kan masih harus makan, pasangan kalian akan cuci baju juga akan bayar PCR testnya, itu yang akan nambah-nambah semua gitu. Cuma kemarin dengar-dengar masalah untuk misalkan kalian itu karantina berdua, semisal amit-amit ketika dites pasangan kalian positif dan kalian itu negatif, jadi 1 positif 1 negatif, dua-duanya akan dikirim ke Wisma Atlet, mereka nggak mau tahu. Tapi kalau misalkan kalian kamarnya pisah, seorang-seorang ya, misalkan yang ini positif yang itu negatif ya, yang positif doang yang dikirim, karena kalian memang kalian memang terpisah gitu ke ruangan, jadi nggak ada kemungkinan kalian, lebih kecil kemungkinan kalian tertular gitu. Kalau emang udah satu ruangan ya lebih besar kemungkinan tertular, jadi kalian akan dikirim berdua ke Wisma Atlet gitu. Oke. Terus selanjutnya, nah ini nih juga sering ditanyain. Maklum ya, kalian pasti pengen kuliner juga kalau pulang ke Indonesia. Bener banget. Boleh nggak pesen makan dari luar pakai ojek online? Atau boleh nggak misalkan panggil ojek online dari sini mau keluarin barang? Atau boleh nggak saudara kalian anterin barang, titipin ke resepsionis dan bawa ke kalian, misalkan bawa makanan? Jawabannya boleh. Tapi ini tergantung lagi dari hotel yang kalian tuju, karena setiap hotel mereka tuh punya kebijakan masing-masing. Ada hotel yang melarang hal ini dengan tujuan ya bisa mereka mikirnya kalau makanan dari luar kita nggak tahu higienisnya kayak gimana. Tapi ada juga hotel yang ya buat mereka untuk pesan makanan dari luar itu bukan sebuah masalah. Dan biasanya sih kalau hotel nitipin barang untuk dikirim keluar itu normalnya bisa ya, karena kan kita taruh barang terus dititipin ke resepsionis. Jadi dari hotel keluar ya, dari itu hotel bisa keluar itu kayaknya bisa seharusnya. Iya. Yang nggak bisa? Yang beda-beda kebijakannya itu kalau kita pesan Gojek online dari luar masuk ke dalam, apalagi kalau misalkan pesan makanan. Tapi kebetulan hotel yang kita tempatin sekarang ini memperbolehkan kita untuk Gojek makanan. Bebas guys, jadi kalian bisa lihat perbedaan kita ini, kita semakin membulat guys. Ya, jadi satu hari itu kita dapat makanan 3 kali, ditambah jajan Gojek lagi. Aduh guys. Sebenarnya kayaknya ya biaya hotel di sini ya standar, tapi yang bikin mahalnya jajan-jajannya itu, karena kan kita mikirnya ya sekali beli 50.000, 100.000, ditambahin 5 hari udah habis berapa tuh? Ya, hitung sendiri lah ya. Walaupun perut udah nggak muat, biasanya mata tetap lapar guys. Itu. Apalagi lagi jet lag kan. Nih, guys. Kalau melek dikit, aduh kayak pengen ngunyah. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya, untuk pembagian jam makanan di hotel itu gimana? Jadi pembagian makanan itu di hotel akan dilakukan 3 kali guys, yaitu pagi, siang, sore. Pagi itu bakal dibagikan tuh sekitar pukul jam 7 kurang lebih, dia udah mulai bagiin tuh, dia keliling sampai kurang lebih kemarin kita dapat paling telat 8:30 lah gitu, jam 7 sampai 8:30 kalau pagi. Kalau siang itu kurang lebih jam 10:30 dia udah pada mulai bagiin juga. Kalau untuk sore tuh jam 5 guys, cukup pagi untuk makan malam, tapi ya kalau belum lapar ya sudah. Nah, makanya ngerti dong kalau malam suka jajan.
Enggak juga sih guys, kenyang kok sebenarnya. Oke. Next question. Nah, untuk makanannya itu gimana? Jenis-jenisnya apa? Misalkan kalian dapat kita dapat macamnya itu Oke. berapa macam? Nah, standarnya ini kita akan menerima dalam satu box gitu. Kalau makan pagi itu biasanya ada nasi itu selalu ada sih, pagi, siang, sore itu selalu ada. Indonesian style guys. Iya, jadi makan pagi aja itu udah berat makan nasi gitu kan. Nah, cuman makanannya itu standar sih, ada nasi, daging selalu ada, sayur selalu ada, dan yang kadang ada tuh kayak mie goreng atau soun itu tuh kayak ya kadang tiap hari beda-beda gitu loh pilihannya. Tapi yang jelas daging dan sayur itu selalu ada. Mie goreng juga ya, nasi dan mie goreng, karbo plus karbo ya. Iya. Terus kadang Hebat. suka ada tambahannya kayak tahu goreng lah atau telur balado, itu kayak mereka ekstra aja sih. Terus kalau pagi itu kita dapat susu juga, sama buah itu juga selalu dapat, dan ada kayak jus multivitamin. Iya. Untuk makan siangnya ditambahin dessert, jadi kayak suka dapat puding ya. Pudingnya beda-beda gitu lah tiap harinya. Dan kalau untuk makan malam itu tambahannya selalu jeruk. Kita selama 3-4 hari selalu dapetnya jeruk. Gitu iya, sih. hotel kita selalu dapetnya jeruk. Untuk variasi makanannya, misalkan dagingnya atau apanya itu gimana? Variasinya di hotel kita lumayan sangat bervariasi sih, karena tiap hari tuh beda-beda. Jadi misalkan pagi, siang, sorenya pun juga beda-beda gitu. Kadang dapetnya sapi, nanti siangnya dapetnya ikan, atau malamnya dapetnya ayam gitu. Jadi kayak nggak terlalu bosen lah, nggak terlalu monoton gitu. Dan makanannya lumayan enak sih menurut aku gitu. At least kayak aku yang orangnya cukup picky bisa bilang oh ini bisa dimakan. Tapi menurut aku makanan di hotel kita, even buat orang yang nggak bisa makan pedes pun juga tetap bisa menikmati makan di sini dan kenyang. Bener. Karena udah dapet kayak soun goreng, mie goreng atau apapun itu, dan juga ada nasi lagi gitu. Dengan porsi tuh kayak kalian tuh pasti kenyang lah, nggak akan kelaparan. Iya, betul. Even kayak kalian nggak gojekin makanan dari luar dan bener-bener nikmatin 3 kali makanan ini, kalian tuh udah cukup kenyang, pastinya kenyang. Betul. Makanya kita makin bulat guys. Lagi-lagi. Kamu kenapa sih mention bulat mulu? Karena kita di sini nggak bisa olahraga bisa terbatas. Jadi, kalori yang terbakar sedikit, tapi yang masuk itu guys bujuk kuning. Ngomong-ngomong makanan juga itu kebanyakan di sini di hotel kita itu dia makanannya jenisnya Indonesia, masakan Indonesia guys. Kemarin tuh ada sambal daging sapi sambal hijau, ada telur balado kayak gitu. Perkedel gitu. Terus kemarin ada ikan balado, ikan goreng, cabai goreng gitulah, ikan kayak macam-macam sih. Ayam bule, buncis, tumis. Pokoknya masakan Indonesia untungnya. Jadi nggak yang ala barat atau apa yang ternyata mungkin rasanya nggak sesuai barat gitu, kita nggak cocok juga percuma. Tapi ini benar-benar masakan Indonesia untungnya. Oke. Stop ngomongin makanan. Akhirnya guys. Nggak kelar soalnya kalau ngomongin makanan ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Kita kan stay di sini 6 hari 5 malam. Itu kamar dibersihin nggak sih? Oh, untuk kamar dibersihin itu tergantung gini. Kamar itu yang di kamar kalian nggak bed gitu, kalian nggak akan, kalau bisa kan tiap hari kalian tinggal di hotel waktu normal nggak ada pandemi. Kalau kalian tiap keluar siang atau kalian jalan-jalan gitu, kalian akan ada housekeeping yang masuk, mereka akan nyapu apa segala macam, ngeganti anduk, apalah, ngeberesin ranjang. Kalau ini enggak, karena kita kan di dalam, kita kan karantina ya, mereka juga nggak masuk sebenarnya. Jadi, tapi tetap mereka keliling housekeeping ini di luar. Untuk apa? Mereka itu selalu mengganti, misalkan sampah gitu, mereka selalu angkat, kita taruh keluar pintu, depan pintu, ntar dia setelah dia keliling dia ganti lagi, dan kita bawa masuk sendiri kayak gitu. Terus nanti ada juga yang bawain air mineral kayak gitu. Ada juga yang bawain misalkan sampo, kebutuhan sabun, sampo, odol gitu habis, mereka juga bawain. Yang kayak kalau misalkan kayak teh, gula, susu, mereka juga keliling bawain kayak gitu-gitu. Mereka tetap jalan guys, walaupun mereka nggak masuk ke dalam kita. Tapi kalau misalkan seandainya kamar kalian itu tiba-tiba sangat amat kotor sekali, bisa kalian tetap panggil resepsionis. Tapi mungkin kalau mereka masuk, kalian juga harus pakai masker ya, gitu. Sebenarnya semuanya bisa lah kalau kita request gitu. Cuma mereka mengurangi itu karena ya kalau kalian masih di dalam ya mereka juga nggak masuk. Cuma kalau kalian request dikasih sih. Tuh. Ya terus, nah ini yang biasanya juga banyak ditanya nih.
ini urusan fulus. Harganya berapa sih kira-kira kalau untuk paket karantina gitu? Nah, kalau dari listnya sendiri, kan kita ada sebuah list yang isinya 16 hotel, di mana isinya tuh juga macam-macam, hotel bintang 3, 4, dan 5. Tapi untuk hotel yang berbintang 5 ini, itu tuh mereka start harganya tuh dari 10 juta ke atas. Ini buat gimana nih? Satu packs atau per Satu berapa packs. Ini per satu packs. Oke. Nah, kalau misalkan untuk bintang 3 dan 4 itu harganya standar sih, kayak mereka start dari 5 juta sampai sekitaran 10 juta, tergantung juga hotel kalian yang mana. Iya, betul. Gitu. Dan juga harga PCR yang ditawarin dari hotel ini itu juga beda-beda. Jadi mereka ada yang nawarin 800.000, 900.000 sampai Betul. 1 jutaan. Betul. Itu mungkin tergantung juga lab mereka, lokasi mereka di mana. Iya, kayaknya biaya transport atau apa mungkin. Nggak ngerti juga guys, pokoknya emang itulah kita dapatnya juga. Ya. Udah sih. Segitu aja. Ada yang mau kamu tambahin nggak? Apa ya? Oh, tips aja guys, kalau misalkan kalian dari luar gitu ya, masuk ke hotel sini, kalian butuh namanya lotion sih. Itu perlu. Ya kalian juga bisa beli di sini sih. Bisa, kalau Gojek dari luar kemungkinan masih boleh masuk. Soalnya itu juga kebutuhan kayak obat-obatan gitu kan boleh. Kenapa? Karena di sini kalian akan full 6 hari itu 5 malam kalian akan full AC. Dan bedanya di sini ya kita juga udah lupa ya, udah lama nggak ke hotel di Indonesia. Kebanyakan hotel-hotel di Eropa itu mereka bisa buka jendela, jadi kalian bisa ambil udara luar gitu, jadi bisa sirkulasi. Kalau ini nggak bisa, jadi kalian benar-benar cuma mengandalkan AC gitu. Ya kalau ini dibuka juga ngeri juga sih guys. Ini lantai kita berapa? Lantai berapa? 11. Ini kita buka jendela kita juga ngeri sih guys. Kalau ada angin atau apa kita juga ya bener sih mendingan jangan dibuka gitu. Cuma ya itu perbedaannya. Kalau di Eropa rata-rata semua hotel bisa dibuka jendelanya, mereka bisa sirkulasi udara. Di sini nggak bisa. Jadi kulit kalian tuh akan agak kering. Kering, aku juga udah pakai hand cream mulu gitu. Karena kalian non-stop AC 6 hari gitu. Nggak tahu, kamu ada lagi? Kalau aku tambahan ya, mungkin sebagai seorang perempuan enggak Ya yang tadi tips itu juga buat perempuan, aku nyampein buat kamu. enggak, kalau aku tuh ya lebih kayak kalau kalian mau pilih hotel dimanapun itu kan kita juga nggak tahu ya hotelnya tuh sebersih apa gitu, dan apalagi kita bakalan stay itu selalu di ranjang kayak almost all the time gitu. Jadi menurut aku saran aja buat teman-teman yang mau pulang ke Indonesia karantina di hotel atau baik di Wisma Atlet, bawa sarung bantal sendiri. Ya itu boleh sih, itu Iya, boleh. karena kan kita apa tidur terus di situ gitu, sarung bantal di hotel ya nggak tahu sih. Kalau enggak, misalkan nggak bisa ke bawah dari sana, ya di sini dibawa dari luar, saudara bawa. Atau enggak, ya kalian baca dari list 16 hotel itu, kalian cari hotel yang kalian udah pernah datengin dan kalian suka, yang kalian percaya. Yang menurut kalian tuh benar-benar ya dari higienis segala macamnya tuh udah oke gitu. Ya. Itu sih sarannya, coba bawa sarung bantal. Ya udah, kita udah lama lagi deh ya ampun. Kita curhatnya selalu panjang gitu ya. Ya kita gabut sih guys. Oke guys, ini segitu dulu video kali ini. Semoga jawaban-jawaban kita itu bisa ngebantu menjawab pertanyaan kalian yang masih bingung atau punya pertanyaan tentang gimana karantina di hotel. Kalian bisa komen aja di bawah. Ya kalau ada masih yang kelewat, kalian komen di bawah, kita masih akan jawab kok. Tenang aja, selama kita masih gabut kita masih jawab guys. Oke guys, ini segitu dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dah.